Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Temukan data honorer non-prosedural, Inspektorat Lombok Barat minta Pemda verifikasi ulang data pegawai kontrak daerah. Masuki musim tanam, petani di Lombok Tengah mengeluhkan semakin mahalnya harga pupuk di pasaran. Ketagihan bermain saham online, seorang karyawan sebuah pusat perbelanjaan di Mataram curi uang ratusan juta rupiah dari brankas. Ya, masuk. Dua pemuda berinisial AH 25 tahun dan HN 33 tahun diringkus tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat dan Polsek Labu Api karena diduga mencuri kabel tower milik sebuah operator seluler di Desa Bagi Polak. Tersangka ditangkap atas laporan pengelola jaringan seluler karena ratusan meter kabel pengantar sinyal di salah satu tower hilang di gondol maling. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 430 meter kabel tembaga sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencuri kabel dengan cara dipotong dari atas menara pemancar sinyal telepon seluler yang kemudian dijual ke pengepul rongsokan. Karena peristiwa pencurian itu, pengelola merugi sekitar 27 juta rupiah. Kami menerima laporan dari perwakilan PT Indosat yang menginformasikan bahwa tower CNI di lokasi tersebut mengalami gangguan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata telah terjadi pencurian kabel tower. Dan dari serangkaian penyelidikan tersebut, berhasil mengerucut dugaan pada dua orang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana pencurian ini. Tim langsung menuju ke rumah kedua terduga pelaku. Dan tanpa perlawanan yang berarti, kedua pelaku berhasil ditangkap. Tersangka mengaku mencuri kabel tower seluler kemudian dijual seharga 4 juta rupiah yang hasilnya digunakan untuk berjudi online dan membeli narkoba. Jual. Di mana Ada jual? di sana. Ada di sana. Dengan harga berapa kamu jual? 4 juta. 4 juta itu hasil curian kemana kamu bawa? Kan silet dibayar Pakai main judi. pakai main judi. Apa juga? Semuanya pakai judi. Kan ini kan Narkoba juga enggak? Narkoba? Oh, Narkoba. Jenis apa? Sabu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pemuda berinisial IGMJ diringkus tim Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri uang ratusan juta rupiah di salah satu pusat perbelanjaan tempatnya bekerja. Tersangka ditangkap polisi berdasarkan laporan pemilik toko yang kehilangan uang ratusan juta rupiah di dalam laci kasir dan brankas dengan total kerugian mencapai 358 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, polisi membekuk tersangka dengan barang bukti uang mainan pecahan 100.000 dan 2.000 rupiah. Tersangka dengan mudah membobol laci dan brankas karena pernah menemani kasir mengambil uang untuk dihitung. Untuk menyembunyikan aksinya, tersangka mengganti uang yang dicuri di dalam laci dengan uang mainan. Kami amankan di tempat kerjanya. Setelah dilakukan interogasi, ternyata mengakui semua perbuatannya. Perbuatan dia melakukan pencurian ini berawal dari tanggal 2 Agustus 2025 sampai tanggal 25 September 2025. Jadi perbuatannya bukan sekaligus, perbuatannya berlanjut. Ada kesempatan ambil tanpa seizin daripada penguasa brankas tersebut, yaitu dari manajer keuangan.
Tersangka mengaku mencuri uang dalam rangka secara bertahap dan dijadikan modal bermain saham online. Di sana itu tugas dan kapasitasmu apa? Konteks Sebagai apa gitu? Tugasmu apa gitu di sana? laporan keuangan. Untuk akses ke berangkas itu ada kamu punya hak di sana? Mas? Nggak ada. Akses? Nggak ada. ya? Berapa jumlah hitung ya? Berapa? Sekitar berapa perkiraan? Ratusan, 200-an, 300. 200 jutaan. Terus kamu gunakan untuk apa uang itu? Untuk trading kripto. Trading kripto. Atas ulahnya, pemuda berusia 33 tahun itu dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Auluddin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari kota Mataram. Puluhan personel gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat bersama Polres Lombok Tengah menggerebek sebuah rumah di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika. Selain menerjunkan puluhan petugas, polisi juga menggunakan anjing pelacak untuk menyisir sejumlah rumah warga yang diduga menjadi lokasi transaksi dan juga menyimpan narkoba. Polisi menangkap sejumlah warga yang diduga terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika bersama sejumlah klip paket sabu-sabu siap edar dan sepeda motor yang berada di lokasi. Penggerebekan tersebut dilakukan atas informasi masyarakat yang resah lingkungan tempat tinggalnya diduga dijadikan tempat bertransaksi hingga pesta narkotika oleh para tersangka. Ini berdasarkan dari laporan masyarakat menyampaikan bahwa di sana ada transaksi narkoba, sehingga kami dari Polisian melaksanakan tindak lanjut untuk melakukan penegakan hukum yang kita laksanakan tadi pagi. Ada beberapa orang yang kita sudah amankan dan saat ini sedang kita laksanakan identifikasi. Jadi untuk perannya masing-masing. Seluruh terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga belum mengungkap berapa jumlah tersangka berikut barang bukti yang berhasil disita dalam penggerebekan tersebut. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tumpukan sampah kiriman di Pantai Loang Balok, Kecamatan Sekarbela, Mataram semakin menggunung setiap hari sejak memasuki musim penghujan. Sampah tersebut didominasi oleh ranting pohon dan juga sampah rumah tangga yang terbawa banjir dari sejumlah wilayah di Kota Mataram. Untuk mencegah pencemaran lingkungan, pemerintah kota bersama para pelaku wisata membersihkan sampah di sepanjang pantai agar tidak mengganggu wisatawan. Aksi bersih-bersih pantai ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Warga juga diajak menanam pohon ketapang di sepanjang garis pantai untuk mencegah abrasi dan menambah keindahan lingkungan sekitar. Apresiasi terhadap kegiatan hari ini, yaitu kegiatan clean up Pantai Loang Balok dan penanaman pohon ya di sekitar tempat wisata Loang Balok. Kemudian untuk kita ketahui bersama bahwa penanganan sampah di Kota Mataram tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada pemerintah itu sendiri, akan tetapi semua elemen harus bersama-sama untuk bergerak menangani permasalahan sampah di lingkungan. Jadi kita benar-benar pengen lingkungan itu bersih ya, terus rapi dan juga sangat bermanfaat buat masyarakat semua. Betul, untuk mengurangi sampah plastik, dan kita membuktikan bahwa kita melakukan nyata ya, bentuk nyata.
Dari data Dinas Lingkungan Hidup, produksi sampah kiriman di sepanjang pantai di Kota Mataram mencapai 3,3 ton per hari. Sementara secara keseluruhan, produksi sampah rumah tangga di Kota Mataram mencapai 250 ton per harinya. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.